Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini melebihi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga kita, masih memberikan nikmat melihat, mendengar, berbicara, melangkah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan nikmat-nikmat ini wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah As-Sahihah. Kemarin kita sampai halaman 19 dan hari ini kita masuk ke halaman 20. Ya, soal yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ma hiya wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma hiya wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apakah bentuk perantaraan? Wasitah itu artinya perantara, ya. Apakah bentuk perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bentuk perantaraan Rasulullah itu apa? Kata beliau. Al-jawab, wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya at-tabligh. At-tablighu. Ma makna at-tabligh? Tabligh artinya apa? Kita sering dengar hadis ballighuni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayah, afwan. Ya, jadi tabligh artinya apa? Menyampaikan, ya. Ya, jadi bentuk perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, yakni menyampaikan. Ya, tugas Nabi atau tugas para rasul itu adalah menyampaikan. Apa yang harus mereka sampaikan? Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah, ma unzila ilaika min rabbika, apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ya, jadi tugas para rasul itu menyampaikan apa yang Allah turunkan atau apa yang Allah wahyukan kepada para rasul tersebut. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ishhad
Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah. Ya. Atau kalau mau kita wasolkan cara bacanya Allahumma shhad, Allahumma shhad, ya Allah saksikanlah. Jawaban liqouli sahabah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, Allahumma shhad, ya Allah saksikanlah, ya, merupakan jawaban terhadap merupakan ucapan beliau ketika para sahabat mengatakan nashhadu annaka qad ballaghta, kami bersaksi bahwa engkau ya Rasulullah telah menyampaikannya. Nah, kalimat ini terucap dari lisan para sahabat di haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan haji wada, ya. Nah, di haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah atau berpidato, ya. Kemudian di tengah-tengah pidato beliau, ya, beliau meminta jawaban para sahabat tentang apa yang beliau sampaikan selama ini. Maka para sahabat mengatakan, nashhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad ballaghta, bahwa engkau telah menyampaikan, ini telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, telah menyampaikan syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya, di hari itu. Nah, jadi peran para nabi atau tugas para nabi dalam hal ini adalah sebagai perantara atau sebagai penyampai, ya, sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada manusia. Tayyib. Berikutnya, mimman natlubu syafa'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, mimman ini dari kata min dan man. Min itu artinya apa? Dari. Man siapa. Jadi mimman artinya dari siapa. Mimman dari siapa, natlubu syafa'ata, ya, dari siapa kita meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari siapa kita meminta syafaat Rasul? Karena di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ya. Di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, ya, kepada umat beliau yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak melakukan kesyirikan. Tayyib. Apa itu syafaat? Kita sering mendengar kata syafaat, ya, syafaat. Apa makna syafaat yang kita pahami? Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwa syafaat itu secara bahasa diambil dari kata asyaf'u yang merupakan lawan kata dari al-witru, ya. Jadi syafaat asal katanya adalah asyaf'u, lawan kata dari al-witru. Al-witru artinya ganjil. Jadi asyaf'u artinya ini lebih dari satu, bisa 2, 4, 6, ya. Intinya genap, ya. Asyaf'u itu genap. Nah, adapun secara istilah kata beliau, ya, syafaat adalah menjadi penghubung atau perantara, ya. Syafaat itu artinya menjadi penghubung atau perantara. Nah, ketika nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara pemberi syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun pada hakikatnya
syafaat itu dari Allah. Ya, syafaat itu dari Allah, bukan dari makhluk. Al-jawab di sini, natlubu syafa'atar rasuli minallah. Ya, kita meminta syafaat Rasul itu dari Allah. Ya, dari Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Hanya Allah bisa memberikan syafaat. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ya, katakanlah sesungguhnya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ya, jadi milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan para sahabat, ya, an yaqula, untuk mengatakan Allahumma syafi'hu fi. Ya, Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untukku. Ya, nah, Rasulullah mengajarkan para sahabat hari itu untuk berdoa dengan lafaz ini, Allahumma syafi'hu fi. Ya Allah, jadikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pemberi syafaat untukku. Nah, ini kita berdoa hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akhba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Ana ulang, inni akhba'tu da'wati. So, kata Nabi, sesungguhnya aku menunda. Akhba'tu artinya menunda. Da'wati, doaku. Aku menunda doaku. Syafa'atan yaumal qiyamah, agar menjadi syafaat pada hari kiamat. Ya, agar menjadi syafaat pada hari kiamat. Jadi setiap nabi dan rasul itu Allah berikan satu doa yang kalau mereka meminta pasti Allah kabulkan. Ya, pasti Allah kabulkan. Nah, semua nabi dan rasul sudah memanjatkan doa tersebut, sudah memintanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundanya. Beliau tidak minta doa itu, ya, ketika beliau masih hidup di dunia. Beliau tunda nanti sampai hari kiamat. Ya, supaya nanti doa ini, kesempatan doa yang mustajab ini bisa beliau gunakan di akhirat kelak. Maka beliau mengatakan akhba'tu da'wati, aku menunda doaku. Artinya kesempatan doa yang pasti dikabulkan oleh Allah itu beliau tidak ambil kesempatan itu di dunia ini. Beliau tunda sampai hari kiamat. Ya, dengan harapan nanti di akhirat doa ini bisa digunakan. Ya. Kata beliau, syafa'atan yaumal qiyamah, agar nanti doaku ini menjadi syafaat di hari kiamat. Ya. Untuk siapa doa beliau ini? Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Ya.
Ya, doa ini, ya, syafaat ini akan beliau berikan kepada umatnya la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid. Pentingnya kita belajar tauhid karena nanti di akhirat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun, ya, kalau ana tidak keliru, ya. Atau kita berada di sana bisa jadi lebih dari 50.000 tahun, ya. Bukan satu harinya, ya, mohon maaf. Ya, berada di padang mahsyar itu ada yang mengatakan selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Betapa lama. Iya kan? Betapa lama. Kalau 50.000 tahun di dunia masih enak. Iya kan? Kita bisa tidur-tiduran, bisa jalan-jalan, bisa santai-santai. Kalau itu di dunia. Kita menunggu sesuatu misalkan 50.000 tahun, disuruh menunggu. Ya, kita masih bisa mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Tapi kalau 50.000 tahun di padang mahsyar, tempat yang panas luar biasa, tidak ada pepohonan, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada goa, tidak ada pohon, tidak ada sungai, datar, dan matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Setiap orang hari itu dibanjiri oleh keringatnya masing-masing, merasakan lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa, menunggu selama 50.000 tahun. Ya. Nah, sehingga hari itu manusia mendatangi para nabi dan rasul. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada nabi-nabi lain, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada umatnya yang mentauhidkannya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat bagi umatnya yang mentauhidkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah. Maka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, tidak akan mendapatkan syafaat ini. Tidak akan mendapatkan syafaat ini. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal natlubu asy-syafa'ata minal ahya? Bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang hidup? Ya, minta syafaat, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang hidup, dia menjadi perantara, menjadi penghubung. Kata beliau, natlubu syafa'ata minal ahya fi umurid dunya. Ya, boleh kita meminta syafaat dari orang yang hidup dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia. Ya, seperti tolong menolong. Ya, tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal urusan dunia yang memang manusia itu mampu melakukannya. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, boleh kita meminta tolong, meminta bantuan, ya, kepada manusia selagi manusia itu mampu melakukannya, mampu memberikan pertolongan kepada kita, ya, boleh. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, ya, memberikan syafaat yang baik, yakun lahu nasibum minha, maka dia akan mendapatkan ganjaran darinya.
ya, akan mendapatkan balasan yang baik dari perbuatan yang baik. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, memberikan pertolongan yang buruk, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Ya. Ini sering kita dengar, sering kita bahas, ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan satu perbuatan itu tergantung, ya, perbuatan itu tersendiri, ya. Taib, jika kalian berbuat baik, in ahsantum, kata Allah Subhanahu wa taala, ahsantum li anfusikum. Ya, jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Ya. Jika kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kalian. Ya. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Pada hakikatnya ketika kita berbuat baik kepada siapapun, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, akan kembali kepada kita diri sendiri. Ketika kita menolong orang lain, meringankan beban orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ringankan beban kita, Allah akan selesaikan urusan kita. Ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ya. Nah, ini jadi kebaikan yang kita lakukan terhadap saudara kita itu akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan keuntungannya. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Ya, di dunia juga. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, ya, melakukan keburukan untuk orang lain, maka itu pun akan kembali kepada kita. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Ya, berbuat baiklah atau berilah syafaat, tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan balasannya, ya, akan mendapatkan balasannya. Tayyib. Berikutnya, hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hal nazidu fi madhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita boleh menambah pujian atau sanjungan, ya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maksudnya memuji dengan pujian yang berlebihan. Ya. Boleh atau tidak kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Kata beliau, la nazidu fi madhihi. Kita tidak boleh memuji beliau secara berlebihan, ya, menambah-nambah pujian, ya, menyanjung-nyanjung secara berlebihan. Apalagi kalau sampai menempatkan posisi beliau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau menganggap beliau memiliki kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Ya. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Surat Al-Kahfi ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku ini, ya, basyarun. Mana basyar? Manusia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku ini adalah manusia. Mithlukum, seperti kalian, sama. Ya.
manusia seperti kalian sama. Dan para nabi dan rasul itu Allah utus memang berasal dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat, ya, bukan juga dari jenis bangsa jin. Nah, kalau dari jenis malaikat sulit kita mencontohnya, mengikutinya. Kalau dari jenis bangsa jin juga sulit kita, ya, mengikutinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul itu dari bangsa manusia. Ya. Maka Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengatakan di hadapan para sahabat, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rob kalian adalah Rob yang esa, ya, Rob yang esa, Rob yang satu, Rob yang tunggal. Taib. Nah, ayat ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia seperti kita yang diberi wahyu oleh Allah. Ya, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita agar kita menempati beliau sesuai dengan tempatnya. Ya, meletakkan posisi beliau sesuai dengan apa yang Allah taala tentukan. Apa posisi beliau? Ya. Beliau katakan di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada Nabi SAW agar berbicara di hadapan para sahabat, "Ana basyarun," aku ini manusia seperti kalian. Artinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan menyikapi aku. Ya, karena aku ini manusia seperti kalian. Nah, hanya saja yuha ilayya. Ya, hanya saja Allah memberikan wahyu kepadaku. Dan makhluk manusia yang diberi wahyu oleh Allah ini berarti manusia pilihan, utusan Allah, Rasul yang harus ditaati, didengarkan, tidak boleh dihina, dicaci, apalagi dibunuh, ya, seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, kita diminta untuk menempatkan Rasulullah SAW itu sesuai dengan tempatnya. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Ya. Fa innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni." Janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, menyanjungku. Ya, jangan berlebihan. Kama atratin Nasara, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjung dan memuliakan Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Ya, berlebihan. Ya, berlebihan. Nah, sebagaimana yang pernah Ana sampaikan, ya, orang-orang Yahudi merendahkan para nabi mereka, dihina, dicaci, didustai, diingkari, bahkan dibunuh. Nah, sebaliknya orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyikapi nabi-nabi mereka, ya, sehingga menempatkan nabi mereka sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai keluarga Allah, anak Tuhan. Nah, ini berlebihan, ya. Nah, kita kaum muslimin berada di tengah-tengah, tidak berlebihan di dalam
memuliakan, menyanjung, memuji ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak menghina dan merendahkan seperti orang-orang Yahudi. Jadi menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi derajatnya seperti derajat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lakukan itu. Tapi meletakkan beliau di tempat yang serendah-rendahnya, bahkan sampai menghina, mencaci seperti perlakuan orang-orang Yahudi, kita juga tidak melakukannya. Kita berada di tengah-tengah, menempatkan beliau sebagai utusan Allah dan juga sebagai hambanya ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna ma'ana, sesungguhnya aku adalah abdun, hamba. Fakulu, maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluh, ya, katakanlah bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya ya. Nah, kita menempatkan beliau sebagai hamba Allah, maka jangan dijadikan sebagai Rob ya. Kita menempatkan beliau sebagai hamba Allah, abduhu, maka tempatkan beliau ya sebagaimana manusia pada umumnya, sebagai hamba Allah. Jangan letakkan beliau di tempat atau di posisi yang bukan pada tempatnya ya, sehingga berlebihan menempatkan beliau sebagai Tuhan misalkan. Ini keliru. Tapi beliau juga wa rasuluh, utusan Allah. Artinya jangan dihina, jangan dicaci, dan jangan dibunuh ya. Nah, inilah kemuliaan agama kita, menempatkan para nabi dan rasul itu sesuai dengan pada tempatnya, yaitu mereka adalah sebagai Abdullah, hamba Allah, dan rasulnya ya. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab berikutnya halaman 22. Al-jihadu wal wala'u wal hukmu ya, al-jihadu wal wala'u wal hukmu. Jihad dan wala, mana wala? Loyal. Apa loyal? Setia. Wal hukmu, dan hukmu, hukum, memutuskan perkara ya. Jadi ada 3 pembahasan di sini, yaitu tentang jihad, tentang bersikap loyal ya, kepada siapa kita harus bersikap loyal, dan hukum ya, bagaimana cara kita memutuskan perkara atau permasalahan. Taib. As-su'alul awal, soal yang pertama, pertanyaan pertama, ma hukmu al-jihadu fi sabilillah, apakah hukum berjihad di jalan Allah ya. Ma hukmu al-jihadu fi sabilillahi, apakah hukum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, kata beliau, al-jihadu wajibun. Al-jihadu wajibun. Jihad itu hukumnya wajib ya, wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu, stroke, ya nggak wajib jihad. Sakit, nggak wajib jihad ya, bagi yang mampu. Al-jihadu wajibun, jihad itu hukumnya wajib. Bil mali ya, dengan harta ya. Ya, kalau memang kita diminta untuk mengumpulkan harta dalam berjihad dan kita mampu, maka wajib kumpulkan harta kita untuk berjihad, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ya. Utsman bin Affan dalam satu peperangan pernah berinfak 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, satu kali infak dalam peperangan, satu kali peperangan. 1000 ekor, satu ekor unta berapa harganya? Hah? Berapa? Kalau disamakan dengan sapi, berapa harga sapi hari ini? 30 juta. 30 juta kali 1000. Berapa itu? Ada 3 miliar.
30 miliar. Ya, sekali infak 30 miliar. Sisa duitnya berapa itu yang ada lagi sisanya? Luar biasa. Nah, kita mampu nggak? Mau nggak? Mampu belum tentu mau kan? Ya, jangankan 1000 ekor unta, 1 ekor kambing aja masih mikir, iya kan? 1 ekor kambing tiap tahun masih mikir tuh, mampu apa enggak? Ya kalau tanya kemampuan, kira-kira mampu nggak kita? Rata-rata sebenarnya mampu. Buktinya harga handphonenya lebih mahal daripada harga seekor kambing, iya kan? Nah, dan kalau pengen ganti handphone biasanya apa? Apapun dilakukan, ya kan? Nggak ada duit nih, bisa minjem tuh, bisa minjem, bisa kredit supaya bisa punya handphone yang dia inginkan. Tapi kalau untuk kurban belum tentu. Giliran mau kurban, aduh, ana lagi nggak ada uang nih, ana lagi banyak kebutuhan nih, ana lagi ini, ana lagi itu. Giliran ganti handphone, ganti motor, nggak ada alasan. Ya, pinjam uang, antum pinjam uang mau apa? Ana mau ganti motor. Bisa bayar hutangnya? Insya Allah bisa. Mantap tuh ngasih jawabannya. Ya, bisa bayar cicilannya? Bisa insya Allah. Gitu. Tapi kalau untuk beli 1 ekor kambing, nggak berani. Boleh nggak kita berhutang untuk berkurban? Sekarang nggak punya uang nih, kemudian kita pinjam uang supaya kita bisa kurban. Tapi nanti setelah kurban, tanggal akhir bulan kita gajian dan mampu untuk membayar. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Kecuali kalau memang kita miskin, ya. Kalau ngutang nggak tahu kapan bisa bayar, gitu. Nah, maka ini jangan, daripada nanti jadi beban. Tapi kalau kita rasa mampu dan bisa diusahakan, sebagaimana kita bisa beli handphone sesuai dengan keinginan kita, ya, maka tidak masalah kita berhutang agar bisa berkurban. Kalau memang mampu membayar hutang itu, gitu. Nah, hanya saja kita terkadang bukan nggak mampu sebenarnya, tapi nggak mau. Ya, nggak mau nggak mau repot, ya. Namanya juga kan kurban tuh wajib bagi yang mampu. Saya nggak mampu, padahal sebenarnya dia mampu, cuman dibuat nggak mampu oleh dirinya, gitu. Nah, ini apa sebabnya? Sementara saudara-saudara kita yang lain semangat tuh dalam beribadah. Ada yang kurban sapi, ya, kurban sapi sendiri, nggak patungan, dia sendiri, gitu. Kok bisa? Ya karena dia menikmati ibadah. Dia merasakan sebuah kenikmatan pada saat dia berkurban. Dia merasakan kenikmatan pada saat dia melaksanakan umroh misalkan, membaca Al-Quran, sholat malam. Nah, kita belum sampai tahap itu. Ibadah itu belum ternikmati. Justru ibadah itu terasa membebani. Makanya kita malas ibadah. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak menikmati ibadah? Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa menikmati ibadah karena hatinya sakit. Karena orang yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya atau nikmatnya makanan. Nah, begitu juga hati yang sakit. Kalau hati sakit, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya sebuah ibadah. Maka kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah, obati dulu hatinya, gitu. Taib, ya. Al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisani. Jihad itu wajib, apakah dengan harta, dengan jiwa, wal lisan, atau dengan lisan, ya, dengan lisan. Mana yang kita mampu? Kita mampu dengan harta, berikan harta kita. Kita mampu dengan jiwa kita, dengan nyawa kita, berikan nyawa kita. Kita mampu hanya dengan lisan, misalkan hanya lisan kita, maka ya berjihad dengan lisan kita, dengan dakwah. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan, ya. Majulah kalian ke medan pertempuran. Khifafan, baik dalam keadaan ringan, wa thiqalan, ataupun dalam keadaan berat. Ya, ya, berjihad itu
ya, terkadang bagi sebagian orang berat, ya, karena jihad itu harus apa? Harus meninggalkan keluarga, anak istri, kemudian harus menempuh perjalanan yang jauh, harus meninggalkan perkebunan, ya, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, ya, kadang menempuh perjalanan yang berat, ya, dan bertarung, mengorbankan nyawa. Ini berat, enggak ringan, ya, tidak ringan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jihad ini punya keutamaan yang luar biasa. Ya, apa diantara keutamaan orang yang mati syahid? Keutamaannya apa diantaranya? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa yang dia lakukan sejak baligh sampai dia mati di medan jihad. Dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti pernah meninggalkan sholat, pernah tidak puasa, pernah minum khamar, pernah berjudi, ya, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Masalah hutang piutang, masalah kezoliman, ya, ini ya harus diselesaikan. Ya, nah oleh sebab itu dosa terhadap sesama manusia ini lebih sulit. Ya, lebih sulit atau lebih berat resikonya daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bertobat, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi dan menyesalinya, kalau tobat kita sungguh-sungguh, diampuni itu semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa terhadap manusia enggak cukup hanya minta ampun kepada Allah. Kita harus datangi itu manusia. Ya, kalau berkaitan dengan hutang piutang, kita bayar hutang kita. Kalau berkaitan dengan pinjam meminjam, kita kembalikan tuh apa yang kita pinjam. Kalau berkaitan dengan kezoliman, ya, pemukulan, penghinaan, apalagi merusak nama baiknya, maka kita harus minta dimaafkan. Ya, harus dapat kata maaf dari dia. Kata, ya saya maafkan. Ya, saya ridho. Harus dapat, karena kalau enggak ini akan dibawa nanti sampai ke akhirat. Ya, bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, ketika kita minta keridhaan manusia atas kezoliman yang pernah kita lakukan terhadap dia, kemudian dia baru mau memaafkan kita dengan syarat kita memberikan harta kita kepada dia, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berikan. Ya, berikan. Contoh misalnya, kita pernah memukul, ya, seseorang, kemudian minta maaf, kata dia, iya saya mau maafin kamu dengan syarat lunasi hutang saya. Ya, lunasi hutang saya. Atau saya minta uang sekian. Ya, maka kasih, berikan. Kenapa? Kalau kita kehilangan harta di dunia ini, bisa kita cari lagi. Tapi di akhirat, kalau dia tidak mau memaafkan kita, pahala kita diambil oleh dia, kemana kita akan mencari tambahan pahala? Gitu. Ya. Taib. Kemudian, waqala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikin, ya, berjihadlah kepada orang-orang musyrik itu bi amwalikum, ya, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan juga dengan jiwa kalian, wa alsinatikum, dan juga dengan lisan-lisan kalian. Jadi kita diperintahkan berjihad menghadapi orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa, dan juga dengan lisan. Dengan lisan maksudnya apa? Didakwahi,
dinasehati, dikenalkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berikutnya, ma huwa al-wala'u? Ma huwa al-wala'u? Apakah itu al-wala'? Nah, al-wala' tadi apa? Loyal. Ya, loyal. Setia. Al-wala'u huwa al-hubbu wan nusratu. Al-wala' itu kata beliau adalah al-hubbu. Mana al-hubbu? Kecintaan. Ya, kecintaan. Wan nusratu, dan pertolongan. Ya, jadi al-wala' itu cinta dan menolong. Ya. Cinta dan menolong. Dan orang yang cinta biasanya memang akan selalu menolong orang yang dia cintai. Ya, tapi orang yang tidak mencintai biasanya acuh, cuek, tidak peduli. Kalau dia cinta, ya, dia akan perhatian tuh dengan seseorang yang dia cintai. Bahkan dia rela berkorban. Ya, rela berkorban, korban harta, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan boleh jadi korban nyawa demi yang dia cintai. Ya, seperti para sahabat berkorban nyawa demi agama Allah yang mereka cintai. Ya. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Ya. Wal mu'minuna, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, ba'duhum awliya'u ba', sebagian mereka itu ya menolong sebagian yang lain. Ya. Jadi kita nih antara sesama orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Ya, al-mu'minu, seorang mukmin itu atau orang yang beriman itu, lil mu'mini, bagi mukmin yang lainnya. Ya, seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu kal bunyan. Mana bunyan? Bunyan seperti sebuah bangunan. Ya, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Ya, sebagian itu saling apa namanya? Saling menguatkan yang lainnya. Ya, sebagian itu saling menguatkan yang lainnya. Seperti bangunan ini, gedung kita ini kan perpaduan antara semen, pasir, kerikil, air, iya kan? Makanya menjadi sebuah bangunan karena saling menguatkan antara pasir, air, semen, ya, kerikil. Kalau pasir saja yang kita susun nggak akan kuat, atau semen saja tanpa air juga nggak akan kuat, atau air saja nggak akan kuat, atau kerikil saja nggak akan kuat, gitu, nggak akan jadi sebuah bangunan. Nah, seorang mukmin itu harusnya seperti sebuah bangunan, antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, bukan saling melemahkan, ya, bukan saling melemahkan, bukan mencari-cari kekurangan masing-masing. Kalau dicari-cari kekurangan saudara kita, pasti ketemu kekurangannya. Ya. Sebagaimana kita juga punya kekurangan. Nah, tutupi kekurangannya, ya, cari kelebihannya. Begitu seharusnya ketika kita bermuamalah dengan saudara kita. Ya. Jadi jangan lihat kekurangan. Oh, saya nggak mau bergaul sama dia, orangnya begini. Saya nggak mau bergaul sama dia, orangnya begini. Gitu. Memang kalau kita mencari manusia yang sempurna nggak akan pernah ketemu. Kecuali kalau memang dia punya sifat buruk yang kita khawatir kita
tertular dengan sifat buruknya. Ini kita boleh menjaga jarak. Nah, tetapi kalau kita pilih-pilih teman, cari yang sempurna atau cari pasangan yang sempurna, nggak akan pernah ketemu. Ya, tidak akan pernah ketemu. Taib. Soal berikutnya, hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum? Hal tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum? Apakah boleh kita loyal terhadap orang-orang kafir dan menolong mereka? Ya. Bolehkah kita bersikap loyal dan menolong orang-orang kafir? Al-jawab la tajuzu, tidak boleh. Muwalatul kuffari, ya, bersikap loyal, setia kepada orang-orang kafir, wa nusratihim, ya, dan menolong mereka. Kalau gitu, kalau ada orang kafir kecelakaan, kita biarin aja. Begitu? Ada tetangga kita kafir, rumahnya kebakaran, kita biarin aja. Begitu? Tetangga kita ada yang sakit, kafir, kita biarin aja. Begitu? Tidak, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya tidak boleh menolong orang-orang kafir itu, yaitu menolong mereka dalam memusuhi kaum muslimin. Menolong mereka dalam memerangi kaum muslimin, nggak boleh. Seperti hari ini orang-orang Israel membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Kemudian kita beri dukungan, kita bela mereka dengan lisan kita, ya. Maka ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan juga mualah, artinya bersikap loyal, menjadikan mereka sebagai teman setia, teman dekat. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau nanti dijadikan teman dekat, teman karib, teman curhat, ya bisa-bisa kita terpengaruh oleh akidah mereka. Ya. Maka jadikanlah mualah itu orang yang kita loyal, setia, ya ini saudara-saudara kita sama orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Jadi yang tidak boleh setia dan menolong orang kafir di sini maksudnya adalah menolong orang-orang kafir ketika mereka, ya, memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Ini tidak boleh. Atau membantu mereka dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, nggak boleh. Ya, menghadiri acara ibadah mereka nggak boleh. Ikut perayaan hari raya mereka nggak boleh. Ya. Nah, adapun misalkan menolong orang kafir yang kesusahan, ya, mengantarkannya ke rumah sakit, apalagi memberikan pinjaman uang ketika mereka butuh, boleh. Dan ini termasuk bagian dari jalan dakwah, ya, jalan dakwah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak bertetangga dengan seorang Yahudi. Satu hari Yahudi butuh uang, pengen jual rumah, ya, harganya 2 kali lipat. Dipasang pelang di depan rumahnya, rumah ini dijual, harganya 2 kali lipat dari harga standar. Orang-orang heran, ini kenapa harganya, katakanlah kalau kita misalnya harga rumah itu 1 miliar, kok dijual 2 miliar, gitu. Orang-orang bertanya kepada Yahudi ini, kenapa engkau jual rumahmu harganya tinggi sekali? Bukankah rumahmu ini, ya, standarnya 1 M misalkan? Kata Yahudi ini, iya, rumahku ini memang harganya 1 miliar. Tetapi orang yang akan menempati rumahku ini, dia akan bertetangga dengan Ibnul Mubarak, ya, dengan Abdullah bin Mubarak. Dan bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak aku beri harga 1 miliar. Kata orang, apa istimewanya bertetangga dengan Ibnul Mubarak? Kata Yahudi ini, Ibnul Mubarak tetangga yang luar biasa. Kalau aku pergi, maka dia menjaga rumahku. Kalau aku sakit, dia datang menjengukku dan memberikan bantuan. Kalau aku kesusahan, kesulitan, maka dia meringankan bebanku.
Nah, kemuliaan akhlak Ibnul Mubarak ini membuat simpatik orang-orang ya tetangganya si Yahudi. Dan ini sering terjadi. Ya, tidak sedikit di antara orang-orang kafir akhirnya mendapatkan hidayah memeluk agama Islam karena akhlak seorang muslim. Ya, karena akhlak seorang muslim. Nah, jadi kalau dalam perkara-perkara yang diperbolehkan kita menolong orang-orang kafir, maka lakukan. Nah, adapun perkara yang dilarang, ya, maka kita tidak boleh bersikap loyal dan menolong orang-orang kafir. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala bani fulanin laisu bi auliyai. Ya, inna ala bani fulanin, sesungguhnya keluarga bani fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisu bi auliyai, mereka itu bukanlah waliku, ya, karena mereka kafir. Taib. Berikutnya, man huwa al-waliyu. Man huwa al-waliyu. Siapakah itu wali? Ya, wali. Kata beliau, al-wali huwa al-mu'minu at-taqi. Ya. Wali itu adalah orang beriman yang bertakwa. Jadi wali itu yang dimaksud di sini adalah wali Allah, ya. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut, tidak ada rasa takut pada diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Ya, jadi wali-wali Allah itu tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah, dan mereka juga tidak bersedih dengan keadaan mereka. Ya, kekurangan harta, apalagi dengan diuji dengan penyakit, ya, mereka tidak bersedih. Ini para wali-wali Allah. Ya, kenapa bisa seperti itu? Diuji dengan musibah malah bersyukur. Ya. Kita jangankan bersyukur, sabar saja sulit. Sabar saja sulit. Tapi para wali-wali Allah diberi ujian, kasih musibah, justru bersyukur. Alhamdulillah dikasih penyakit. Dapat penyakit, alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka tahu, paham. Seminggu dikasih penyakit berarti selama seminggu dosa berguguran. Iya kan? Dosa berguguran, pahala ditambah. Gitu. Maka mereka menikmati ujian tersebut. Gitu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna auliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada diri mereka kecuali hanya kepada Allah, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan kondisi yang menimpa mereka. Allazina amanu wa kanu yattaqun, ya, yaitu para wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Ya. Jadi syarat menjadi wali Allah itu pertama apa? Beriman. Beriman. Syarat pertama. Yang kedua, bertakwa. Ya. Kalau beriman saja tapi tidak bertakwa, ya, ini tidak bisa menjadi wali Allah. Gitu. Jadi pertama harus beriman. Beriman kepada Allah artinya tidak melakukan kesyirikan, dan bertakwa, yakni melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Gitu. Jadi syarat wali itu bukan punya kekuatan. Nah, sementara yang berkembang di masyarakat kita hari ini dikatakan wali kalau apa? Punya kemampuan luar biasa. Bisa mengobati orang yang sakit, wali. Bisa berjalan di atas air, wali. Tidak mempan senjata tajam, ditembak misalkan atau dibacok, enggak mempan, dianggap wali. Ini salah. Ya, ini salah. Ini belum tentu wali Allah. Bisa jadi dia wali syaitan. Ya, bisa jadi dia wali syaitan. Karena wali Allah itu syaratnya beriman.
beriman. Maka mustahil pelaku kesyirikan menjadi wali Allah. Mustahil. Ya. Pakai cincin jimat. Banyak jimatnya. Wali Allah bukan, itu wali syaitan. Karena wali Allah tidak akan melakukan kesyirikan. Wali Allah tidak akan meminta bantuan jin, tidak akan. Ya. Beriman, mentauhidkan Allah. Ini wali Allah. Kemudian yattaqun, bertakwa. Ya. Melakukan apa yang Allah perintahkan. Salat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, berbakti sama orang tua dia kerjakan. Apalagi amal-amal soleh yang lain dia kerjakan. Ya. Dan kemaksiatan dia tinggalkan. Dia tinggalkan kemaksiatan, dia tinggalkan. Kalau ada orang mengaku wali Allah tapi bermaksiat, ini mustahil dia wali Allah. Ya, bermaksiat misalkan. Apa maksiatnya? Meninggalkan sholat. Ya, orang-orang Jumatan dia nggak sholat Jumat, malah tidur. Tanya, Syekh nggak sholat Jumat? Oh, ana beda derajatnya sama antum. Antum masih wajib sholat, kalau ana udah nggak wajib. Ini bukan wali Allah, ya. Ini wali syaitan. Karena manusia paling soleh di dunia ini masih sholat, ya kan? Nabi SAW manusia paling soleh. Beliau sholat. Kenapa ada orang yang mengaku wali Allah kemudian tidak sholat, tidak puasa? Ya, ini bukan wali Allah. Jadi wali Allah itu cirinya dia, atau syaratnya beriman, kemudian bertakwa. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam salah satu kitab, dalam sebuah kitab, kata beliau apa? Jika kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, bisa jalan di atas air, atau terbang di udara, maka jangan mempercayainya sebelum kalian melihat bagaimana dia dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya kalau ada orang nih, dia bisa berjalan di atas air, atau bisa terbang, atau nggak mempan senjata tajam, dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, ya, narik mobil bisa dengan giginya misalkan, apalagi dilindas pakai mobil truk nggak apa-apa. Jangan percaya sebelum kalian lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana dia dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau ada orang yang seperti itu, sholat enggak, puasa enggak, ini wali syaitan. Kekuatan yang dia miliki itu berasal dari syaitan, yang kita pernah bahas di bab yang berikutnya, yaitu bab sebelumnya, itu bab tentang sihir. Ya, dia punya kekuatan itu karena dibantu oleh syaitan. Ya, tayyib. Nah, ini tentang wali. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan wali Allah itu belum tentu punya karomah, ya, belum tentu. Jadi jangan kita berpikir, oh, syarat wali Allah itu harus punya karomah. Enggak, belum tentu. Karomah itu sesuai kebutuhan. Kalau enggak dibutuhkan, bisa jadi para wali itu enggak punya karomah. Maka sebagian ulama mengatakan para tabi'in itu lebih banyak yang memiliki karomah dibandingkan para sahabat. Jadi sahabat itu sedikit yang punya karomah, yang punya kemampuan luar biasa gitu ya. Sedikit, nggak banyak. Lebih banyak dari kalangan tabi'in. Padahal sahabat dengan tabi'in lebih mulia mana? Sahabat. Lebih mulia sahabat. Kenapa para sahabat tidak banyak yang memiliki karomah? Karena karomah itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak butuh ya tidak. Gitu. Karena karomah ini kan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nggak dibutuhkan ya tidak memiliki karomah. Nah, kalangan tabi'in, nah ini lebih butuh mereka. Makanya tabi'in lebih banyak yang memiliki karomah dibandingkan para sahabat. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah dan orang-orang soleh yang beriman.
Taib, terakhir, bimadza yahkumul muslimuna, dengan apa orang-orang Islam itu berhukum, ya, dengan apa orang-orang Islam itu berhukum atau memutuskan sebuah perkara. Al-jawab, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadithi as-sahihi. Orang-orang Islam itu berhukum atau memutuskan satu perkara, yakni dengan Al-Quran wal hadis as-sahih, dan hadis yang sahih, ya. Nah, jadi kita memutuskan satu perkara itu bukan dengan hawa nafsu, juga bukan dengan ra'yu, bukan dengan akal, tapi dengan dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kalau Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah perkara di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara di antara, ya, kaum muslimin dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah turunkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang ghaib wasyahadah, dan juga perkara yang tampak, perkara yang jelas. Anta tahkumu baina ibadik, engkau ya Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambamu, ya. Nah, ini dua dalil yang menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana seharusnya kita memutuskan satu perkara, menyelesaikan satu masalah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tayyib, mungkin ini yang dapat ana sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan bab berikutnya, yakni al-amalu bil Quran wal hadis, dan juga as-sunnah wal bid'ah di pertemuan yang akan datang. Insyaallah satu pertemuan lagi kita menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.